Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad abdalakumullahu bihima khairon minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Al-hadis. Alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan kita karena berkat kudroh, irodah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan yang semoga dengan dua hal tersebut kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan berbagai perintah Allah, juga kita senantiasa istiqomah dalam menjauhi berbagai larangan dari Allah dan juga Rasulnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, setelah di pertemuan sebelumnya di minggu kemarin kita membahas tentang amalan sebelum berangkat dan juga melaksanakan sholat id, maka kami temukan pula bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan, memberikan sunnah-sunnah lain ketika kita sedang dalam perjalanan atau dimulai dari kita berangkat dari rumah kemudian menuju lapang dan sebelum melaksanakan sholat id. Di antara amalan tersebut kami temukan adanya dua dalil pokok atau dua amalan. Yang pertama, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membedakan jalan ketika beliau berangkat menuju lapang dan juga ketika beliau pulang dari lapang menuju rumahnya. Ketika berangkat misalkan memakai jalan A dan ketika pulang itu memakai jalan B, tidak menggunakan jalan yang sama ketika beliau berangkat. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, di sini kami temukan dalil bahwasanya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza kana yaumul id khalafat thoriq, ketika pada hari id beliau hendak pergi melaksanakan sholat id, beliau itu selalu membedakan jalan kapan kemana beliau pergi dan juga kemana jalan beliau pulang. Di dalam riwayat lain juga diterangkan ketika beliau keluar pada hari id, kemudian ketika beliau kembali setelah melaksanakan sholat id, itu jalan yang dilaluinya itu berbeda. Ketika beliau berangkat mah jalan mana, ketika pulang juga jalannya yang kemana gitu. Nah, di sini para ulama menyebutkan ada hikmah tersendiri terkait pembedaan jalan yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana juga oleh para sahabat diikuti. Jadi sahabat pergi dari rumahnya juga jalan yang satu gitu, kemudian pulang ke jalan yang lain. Oleh para sahabat diikuti. Terdapat hikmah di dalamnya. Antara lain yang pertama, bahwasanya hikmah tersebut adalah hikmah syiar. Syiar Islam, syiar kaum muslimin. Di mana kita tahu bahwasanya syiar ini hukumnya wajib. Dimanapun kita berada, sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman, maka kita wajib mensyiarkan agama Islam dimanapun itu gitu. Dalam artian ketika kita sekarang misalkan dalam kondisi dirumahkan dengan adanya pandemi ini, tentu saja syiar tidak boleh berhenti. Syiar itu wajib. Syiar itu wajib. Sekali lagi, syiar Islam itu wajib. Misalkan seperti halnya urusan syariat azan. Azan itu para ulama menyebutnya sunnah. Azan nama sunnah, adan teh. Adan saat acan sholat, eta mah sunnah. Tetapi tentang syiar Islamnya tentu saja ini menjadi wajib. Gitu. Syiar nama wajib. Meskipun azan yang dilakukan itu adalah sunnah. Dikarenakan mau bagaimana Islam bisa berkembang kalaulah kita sebagai umat berimannya tidak mensyiarkan Islam itu sendiri. Tidak memperlihatkan bagaimana indahnya Islam, tidak memperlihatkan kebersamaan yang ada antar kaum muslimin gitu.
Oleh karena itu syiar ini hukumnya wajib. Syiar ini hukumnya wajib. Dan salah satu hikmah membedakan jalan antara pulang dan juga pergi itu adalah syiar yang menjadi kewajiban bagi kita. Orang-orang yang melihat pada kala itu pasti melihat keindahan umat muslim, keindahan agama Islam yang diperlihatkan dengan salah satu syiarnya yaitu membedakan jalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama juga menyebut bahwasanya di antara hikmah dibedakannya jalan supaya Nabi, supaya para sahabat menemui orang-orang yang berbeda di jalan yang satu dengan jalan yang lainnya gitu. Supados istilah nama kapapai gitu. Istilah nama kapapai. Gang nu ieu jang inditkeun, gang nu engke jang balikeun gitu. Kapapai orang-orang yang ada di sana gitu. Seperti itu di antara hikmah kenapa adanya sunnah dibedakan jalan. Ya tentu saja urusan praktek sekali lagi, bagaimana nanti membedakan jalannya, gitu. Atau badai di mana muterna gitu. Tentu saja itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Ya kan misalkan ayeuna jadwal di Muhammad Toha berangkat lewat Soekarno-Hatta gitu. Baliknya lewat mana misalkan gitu. Itu kan bisa dilakukan. Gitu. Yang penting tong tepikeun ka ngulilingan dunia oge gitu kan. Buah batu dituluykeun ka Tasik gitu. Dangke oge balik deui ka buah batu gitu. Nah itu dikembalikan kepada urusan masing-masing, kepada kepentingan masing-masing terkait pembedaan jalan yang dilakukan. Yang penting syiar kita jangan sampai hilang gitu. Syiar tentang Islam yang mana Islam sekarang hari ini sedang melaksanakan Id, sedang berbahagia, sedang merayakan hari raya bagi umat muslim. Makanya semua orang harus diberitahu, semua orang harus tahu bahwa inilah keindahan umat Islam. Gitu. Itulah syiarnya. Itu yang pertama. Ikhwatu iman rahimakumullah. Yang kedua, bahwasanya amalan sunnah ketika pergi berangkat menuju ke musola, menuju ke tempat sholat id, yaitu adanya takbiran, takbir. Adanya mengumandangkan takbir, syariat mengumandangkan takbir. Takbir yang kami maksud tentu saja bukan ucapan Allahu Akbar semata, tetapi sebagaimana yang disunahkan, sebagaimana dalam hadis Nabi, bahwasanya takbir yang dimaksud adalah ucapan khusus yang mengandung pengagungan terhadap Allah, yang mengandung di mana kita memuliakan dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan praktek takbirnya, lafal takbirnya yang sampai saat ini baru kami temukan itu hanya 2 versi. Tidak ada yang lain, hanya 2 versi. Takbir Idul Fitri maupun Idul Adha yang kami temukan hadisnya, keterangannya sampai saat ini tidak lain dan tidak bukan hanya ada di 2 versi saja. Sebagaimana nanti disebutkan di dalam kitab Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar, bahwasanya lafal takbir yang dikumandangkan oleh Nabi dan juga para sahabat, yaitu lafalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Itu versi yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Allahu Akbarnya 3 kali, kemudian diakhiri oleh lafaz kabiro. Itulah takbir yang dimaksud di dalam sunnah amalan ketika berangkat dalam perjalanan menuju musola dan sebelum dikumandangkannya sholat id. Adapun versi yang kedua, dan yang ini juga yang sering kita dengar dan yang sering kita praktekkan di masa sekarang, yaitu lafal Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Itulah versi yang kedua. Jadi Allahu Akbarnya 2 kali, dilanjutkan dengan tahlil, la ilaha illallah, wallahu akbar, dan diakhiri oleh
tahmid Allahu Akbar walillahil hamdu. Itulah dua versi takbir yang baru kami temukan sampai saat ini. Sementara takbir-takbir yang lain yang memakai tambahan takbirnya 3 kali, misalkan Allahu Akbarnya 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, itu belum kami temukan. Ataupun yang memakai nurada panjang gitu, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrota wa asila dan sebagainya, itu juga belum kami temukan. Bahkan Imam Ibnu Hajar sendiri menyebutkan bahwasanya takbir-takbir seperti yang tadi itu la aslalahu, tidak mempunyai sumber periwayatan. Bahkan disebut do'if pun tidak pantas gitu. Disebut do'if oge henteu. Lebih pantasnya la aslalahu, tidak punya sumber periwayatan. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan amalan di hari fitri ini sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak usah banyak aneh-aneh lah gitu. Teu kudah aneh, da ringan sadayana sunnah Nabi mah. Ketika takbir, laksanakan sesuai dengan sunnah, laksanakan sesuai yang para ulama katakan, sebutkan, di mana hadisnya yang ada itu cuma 2 versi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, atau memakai lafal yang lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah 2 versi takbir yang oleh Imam Ibnu Hajar cantumkan dalam Fathul Bari sebagai 2 versi yang disunnahkan. Sedangkan sekali lagi versi-versi yang lain itu beliau menyebutkan la aslalahu, tidak ada sumber periwayatannya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, itulah 2 amalan ketika kita hendak berangkat dan juga sebelum melaksanakan sholat id, yaitu senantiasa membedakan jalan, berangkat pada jalan yang satu dan nanti pulang di jalan yang lain. Hikmahnya tadi sudah disebutkan, adanya syiar syiar Islam gitu, syiar kaum muslimin, dan juga adanya kita bisa bertemu dengan orang-orang lain yang terdapat di jalan tersebut. Kemudian ada juga syariat yang kedua, sunnah yang kedua, yaitu takbir dengan lafal yang tadi. Tidak usah ditambah, tidak usah dikurang, karena lafal tersebut juga sudah cukup, sudah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatu iman rahimakumullah, semoga kita termasuk di antara orang yang terus ta'asi, terus mengikuti sunnah Nabi, tanpa ingin menambah, tanpa ingin mengurangi sunnah Nabi, dan juga terus memuliakan beliau dengan cara mengikuti seadanya, saayana, danu aya oge tos cukup. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.